Saudara, Kabupaten Puncak terletak di kawasan Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Tengah. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya. Di awal pembentukannya, kabupaten ini menghadapi berbagai konflik sosial serta dengan kondisi geografi wilayah yang berbukit, kabupaten ini sempat menjadi daerah terisolir. Di tengah tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Puncak terus berupaya melakukan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, serta terus melakukan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik sosial. Lalu bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Puncak dalam menghadapi tantangan tersebut, serta apa saja capaiannya? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Egit Hapsari, hanya di Zona Inspirasi. Saudara, untuk membahasnya sudah bersama saya Bupati Puncak Bapak Willem Wandik, SEMSI. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Kabar baik sekali, puji Tuhan. Kabar baik ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Kompas TV. Terima kasih Kompas TV bisa menyediakan waktu buat kami di masyarakat Papua dan khususnya Kabupaten Puncak. Sebuah kehormatan bagi kami ya. Saudara, sebagai informasi Bapak Willem ini sudah 10 tahun ya memimpin Kabupaten Puncak Papua Tengah ya. Benar. Baik, boleh diceritakan mungkin kepada saudara Kompas TV yang menyaksikan seperti apa kondisi mungkin secara geografis maupun demografis? Ya, Kabupaten Puncak ini kan terletak di paling tertinggi dan paling tengah dari seluruh wilayah Papua. Nah, sehingga Kabupaten Puncak ini baru saja tahun 2008 dibentuk oleh negara, yaitu dibentuk Kabupaten Puncak dan pemekaran dari Puncak Jaya. Sudah 15 tahun ya? Sudah baru 15 tahun. Nah, dalam rangka itu bagaimana kabupaten ini kan sangat terisolir, sangat disentuh oleh dunia infrastruktur yang lain seperti jalan, laut, penerbangan, karena posisi kabupaten ini ada di pas jantungnya jantungnya Papua. Nah, sehingga negara hadir dengan bentuk kehadiran dengan kabupaten. Sehingga kabupaten ini menjadi salah satu center untuk mengubah berbagai pendidikan, berbagai infrastruktur yang ada di sana. Baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, baik itu perekonomian, dan infrastruktur jalan, yaitu infrastruktur bandara. Baik, jadi saat pertama berdiri begitu terisolir. Mungkin bisa diceritakan seberapa terisolirnya dan seberapa sulitkah untuk mengakses puncak? Ya, jadi awalnya kabupaten ini kan dia ada dalam ketika kita ada dalam Kabupaten Puncak Jaya, ketika dari Kabupaten Puncak Jaya juga ini juga belum sentuh pada saat itu. Contoh saja di Ilaga itu dalam mau masuk pesawat saja hanya tunggu 1 bulan 1 kali, dalam 1 minggu 1 kali, 2 minggu sekali datang. Nah, dengan melihat kondisi yang sangat isolir, terbelakang, terjangkau, tidak bisa sentuh dengan berbagai aspek, baik itu dengan penerbangan maupun juga akses jalan, dan juga interaksi sosial yang lain seperti telekomunikasi dan pendidikan pun belum sampai, maka dibentuklah kabupaten ini. Dengan kehadiran kabupaten ini, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah ketika tahun 2008 itu dibentuk dan diresmikan oleh atas nama Presiden melantik di Wamena, itu Puncak Jaya, Puncak, Lani Jaya, Duga, dan Jalimo dan Mamprometeng itu 1 kali kita lantik peresmian di Wamena. Lalu setelah itu kami ke Mulia, lalu setelah itu harus ke Ilaga, dan pada saat itu dari tahun 2008 sampai dengan 2013 itu kami menghadapi situasi yang pindah dari Puncak Jaya ke sana, dan setelah itu Pilkada 2099
2008 2009 itu bisa terjadi, akhirnya 2011 itu ada terjadi konflik, yaitu akibat dualisme partai, akhirnya terjadi konflik yang luar biasa. Itu sampai dengan 2011, 2012, 2013 itu kami hadapi suatu gejolak, yaitu konflik antara satu sama lain, sehingga tidak bisa ada kedamaian pun tidak ada dan tidak ada pembangunan pun tidak ada, dan kita berada di Kabupaten Timika, Jayapura, Nabire, dan tidak bisa kita ada di sana. Nah, ketika kita hadapi tahun 2013, puji Tuhan adakan pemilihan kada 2000, itu bentuk pemilihan bupati 2013 itu kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Lalu setelah itu tahun 2013, 2014 itu saya lakukan tuh rekonsiliasi besar-besaran, yaitu kami buat visi misi kami membawa dengan puncak yang damai, terdidik, sehat dan sejahtera. Kenapa adakan damai itu? Karena kabupaten itu tidak ada memiliki suatu kedamaian, tidak ada sama sekali. Hanya ada itu hanya konflik saja, tidak ada damai. Mereka ada hanya mencekam saja di situ. Maka ketika kami terpilih menjadi bagaimana saya harus lakukan suatu damai dulu. Kalau damai itu mahal. Kalau setelah damai dulu baru bisa membangun segala sesuatu. Maka saya lakukan visi pertama adalah damai. Dan puji Tuhan kita berhasil. Tahun 2013, 2014 itu melakukan suatu rekonsiliasi antara dua kelompok dan berbagai cara. Setelah selesai 2014 kita melakukan suatu visi, yaitu bagaimana melakukan terdidik, bagaimana pendidikan itu bisa ada, bagaimana kesehatan bisa ada, bagaimana kesehatan ada. Maka pendidikan mati. Maka saya lakukan kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi, yaitu karena UGM itu adalah salah satu melakukan kajian daerah ini. Lalu kami ada kerjasama dengan mereka. Lalu kita lakukan kerjasama dengan Bapak Bambang almarhum juga beliau. Nah, kita lakukan dan adakan kerjasama dengan UGM, bagaimana seluruh Indonesia kita kumpulkan guru-guru. Setelah itu guru-guru baik dari guru-guru TK, SD, SMP, SMA kita rekrut di seluruh Indonesia. Setelah dari UGM direkrut, setelah itu kami bawa. Bagaimana sekolah harus dibangkitkan kembali lagi. Setelah pendidikan selalu terus bagaimana kita lagi bangun lagi kesehatan. Nah, maka bangun puskesmas, setelah itu kita rekrut anak-anak, lalu disekolahkan lagi di Nabire kerjasama dengan sekolah-sekolah D3 dan juga SPK, di mana-mana kita kirim anak-anak, anak-anak sekolah yang siap untuk kita lakukan lagi. Setelah itu kita lakukan lagi bagaimana kita melakukan lagi dengan peningkatan ekonomi. Nah, ekonomi kita lakukan lagi, terus kita buka. Nah, tapi tidak sampai di situ saja, tetapi daerah itu kan harus dijangkau dengan penerbangan. Maka pada saat itu kami lakukan dan kita kaji. Setelah APBD kita terhabis dengan APBD kita itu harga termahal. Satu aqua saja 600 liter itu 25.000. Mobilitas sangat susah ya? Ya, memang susah sekali. Dan pesawat kita tidak bisa masuk. Kita diminta untuk tidak bisa harus ke Nabire dulu. Ke Nabire, ke Ilaga saja itu hanya butuh waktu 1 jam 15 menit dari Nabire ke sana. Padahal Timika ke Ilaga itu hanya 30 menit. Dan itu tidak bisa pesawat masuk. Dan ketika saya melihat ini adalah salah satu tidak bisa, mau dan tidak bisa, maka harus Timika menjadi salah satu akses, harus masuk di Ilaga. Itu pekerjaan gila yang saya lakukan. Bagaimana caranya? Bagaimana saya datangkan pesawat? Saya pernah, itu saya rasa sampai hari ini. Ada orang yang saya bilang, bagaimana ada pesawat? Tidak ada pesawat satu di mana? Di Cengkareng itu ada tidur di sana, tidak ada yang orang pakai. Gimana bisa bawa pesawat? Bisa Pak Bupati bisa lakukan. Ya udah, saya datang negosiasi dengan yang punya maskapai ini, saya bawa sampai taruh di Timika. Timika itu tidak ada penerbangan yang harus tinggal di situ, Bu. Itu tidak bisa sama sekali. Orang kaget. Semua maskapai sampai dengan otoriter penerbangan itu ada di Merauke pada saat itu. Mereka telepon, siapa yang taruh pesawat di sini? Saya bilang, ini Bupati Puncak taruh. Mereka bilang, ini pesawat harus keluar. Saya bilang, tidak, nggak tinggal. Ini saya mau membangun di daerah Puncak. Kenapa bandara Timika ini tidak bisa digunakan? Saya bilang, ini satu-satunya untuk merubah di daerah sana hanya lewat Timika. Dan akhirnya pada saat itu kita persoalkan. Dan pada saat itu dipersoalkan, lalu dia bilang, oke, kami diizinkan tinggal dari Timika, bermalam Timika, harus Timika, Nabire dulu baru ke Timika, ambil barang naik. Nah, itulah mulai awal cikal bakal.
Wah. Saya mulai bagaimana supaya Timika Ilang harus dibuka dan penerbangan harus dibuka. Dan akhirnya puji Tuhan kami melakukan, lalu tidak sampai di situ Bu. Masih ada lagi terobosan. Kita terobosan lagi. Nah ternyata APBD kita hampir 60% itu habis di transportasi. Maka kami dengan tim, akses ya? akses itu biaya kita habis karena harga satuan itu kan macam Aqua tadi. 600 liter saja itu hanya 25.000. Belum lagi semen dan kebutuhan lainnya. 1.500.000 pada saat itu kami. Nah maka saya lakukan, wah ini caranya bagaimana? Saya kumpulkan teman-teman tim SKPD. Ini apa yang kita lakukan? Kita beli pesawat. Saya beli pesawat itu namanya pesawat Karimbom. Wah, ini menarik sekali ceritanya saya ya. beli pesawat Pak. Nah pada saat itu saya beli pesawat dengan tujuan apa? Ya. Harga satuan kita turunkan. Nah puji Tuhan pada saat itu pas Bapak Presiden kami sekarang, Bapak Jokowi terpilih pada saat tahun itu juga. Ternyata Pak Presiden Jokowi memiliki suatu visi misi adalah bagaimana bikin jalan tol laut. Nah ini dia nih, ke depan yang akan memudahkan. Iya memudahkan. Ada baru saya bilang jangan lagi tol laut Pak Presiden, harus ada tol udara juga karena daerah-daerah lain yang membutuhkan tol udara. Untuk melengkapi. Nah dan pada saat itu saya beli pesawat itu. Ternyata perhubungan tuh Pak Jonan bilang ini pesawat agak lama jadi harus perlu ada izin dan segala macam. Ini sebenarnya banyak sekali cerita yang bisa digali ya. Iya, bagaimana perubahan selama 10 tahun dan mungkin ke depannya. Nanti kita akan bercerita kembali karena kita akan jeda sesaat lagi tetap di Zona Inspirasi. Terima kasih.
Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi, Saudara, bersama Bupati Puncak Bapak Willem Wandik. Tadi Bapak Willem sudah bercerita kepada kita semua bagaimana cikal bakal berdirinya Kabupaten Puncak, begitu menarik ceritanya, begitu banyak tantangannya. Namun untuk akses sendiri memang ini masih menjadi PR kita bersama ya. Lalu untuk solusinya bagaimana nih untuk mempermudah mobilitas warga di Papua? Ya, jadi puji Tuhan hari ini kebijakan pemerintah pusat dengan melihat hal itu maka lakukanlah satu program namanya itu Trans Papua. Trans Papua. Trans Papua itu dari Nabire Ilaga, Wamena Ilaga, itu ibu kotanya Puncak. Jadi akhir semua ada di Ilaga. Dan puji Tuhan pada saat itu bagaimana mengupayakan daerahnya harus tembus, maka kami ada upaya-upaya, yaitu bagaimana mengkomunikasi dengan Bapak Menteri PU, Bapak Basuki, bagaimana ajak beliau ke Ilaga, bermalam di sana, dia bercerita dan bagaimana, dan akhirnya beliau melakukan. Tadinya program itu dari Nabire Ilaga, dari Bojaya Pulau Ilaga, tapi ketika saya bawa beliau ke sana, akhirnya dia program itu dirubah. Dari Intan Jaya juga masukkan program untuk tembus bagaimana membangun ke Paniai. Begitu pun Ilaga, Puncak Jaya, dan akhirnya aksesnya sudah terbuka di tahun ini. Hanya menjadi sementara agak mandek sedikit karena ada masalah keamanan yang membuat ada. Mungkin ke depan kami sudah menyampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini baik itu perhubungan maupun juga Menteri PU bagaimana kita harus peningkatan ke depan. Kita tidak bisa mundur dari keadaan itu. Karena kenapa? Kalau akses ini dibuka maka potensi daerah itu akan ada. Seperti kami di Puncak. Puncak itu potensi tambang. Di Tembagapura ini kan bagian dari kami juga, daerah irisan juga. Nah sehingga potensi tambang baik itu apakah itu emas, apakah itu uranium, apakah pertambangan macam tembaga dan juga semua itu ada di sana. Tapi saya tidak pernah ada berbicara tentang itu karena harus akses dulu. Infrastruktur harus buka dulu antara gunung sampai di laut dulu baru kita bicara tentang tambang. Kalau hari ini kita belum buka dulu, baru kita bicara tambang, maka infrastruktur membangunnya sangat mahal. Baik itu hasil bumi, sayur mayur, dan potensi pariwisata. Itu Kartens itu kan ada di situ. Ya, dari Ilaga ke salah satu Gresber, pintu gerbang ya harus menuju masuk. Dan itu luar biasa, ada air panas, walaupun daerah dingin, tapi ada mineral air panas ada di sana juga. Ada juga terowongan juga. Dan juga Kartens namanya itu wisata yang luar biasa yang kami sudah buat perencanaan sudah ada. Bagaimana Ilaga itu sudah Pak Menteri Perhubungan sudah bangun bandara dengan tujuan wisata akan semua orang ke sana dan dari situ jalan kaki mendaki naik ke Gresber. Itu daerah yang paling indah luar biasa. Itu kalau orang dari sini pergi ke Ilaga mereka melihat ini daerah seperti daerah Swiss mereka bilang, seperti daerah daerah-daerah mereka pergi ke luar negeri. Untuk apa kita ke luar negeri? Sebenarnya potensi ada di sini. Ada di Indonesia, ada di Papua. Ada di Papua. Kenapa harus kita ke sana? Betul. Nah, jadi masalah adalah kita ada hadapi dengan keamanan. Kita membuka infrastruktur yang bagus supaya menyediakan fasilitas yang bagus supaya orang pariwisata, orang mau datang di sana menikmati hidup di sana dengan damai, nyaman di sana. Tapi karena agak sedikit kita ada hadapi dengan keamanan sering agak ganggu sedikit. Akhirnya kita agak menunggu. Tapi itulah suatu proses kehidupan itu harus seperti itu. Kita tidak bisa mulus, tapi pelan akan selesai. Yang penting maju terus ya, Pak Willem, pasti maju. Karena negara tidak bisa kalah dengan keadaan seperti itu. Betul negara sekali. selalu ada dan terwujud dari kehadiran negara itu seperti kami para bupati ini kan simbol negara. Kehadiran kabupaten itu simbol kehadiran negara di sana. Dan bagaimana kami sebagai pemerintah daerah yang ada di daerah itu maka tanggung jawab untuk melihat persoalan baik itu dalam persoalan maka kami di Puncak itu membutuhkan infrastruktur jalan itu menjadi sangat penting sekali harus tembus jalan dari Paniai ke Intan ini kan sudah dari Intan Jaya ke Puncak sudah dari Puncak ke Puncak Jaya sudah hanya tinggal ke depan bagaimana supaya siapa-siapa yang akan terlibat. Untuk dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi apa sudah terasa begitu signifikan dengan adanya Trans Papua ini, Pak? Dengan adanya tidak hanya dengan infrastruktur jalan, tapi kita sudah bangun bandara-bandara di Ilaga, Sinak, seperti di Akandome yang seperti kemarin kita ke bencana yang kemarin akhirnya negara kami hadir, kita ke sana juga perhubungan sudah bangun aspal di sana, Intan Jaya juga sudah bangun sehingga bandara ini menjadi sudah satu-satunya untuk membuka perekonomian di sana. Nah, kami juga sudah upayakan juga kita bangun grosir masing-masing. Jadi ada subsidi silang.
Jadi ada dari daerah Timika naik ke sana ada subsidi angkut udara yang disediakan oleh Menteri Perhubungan dan kami juga ada subsidi silang karena kami bangun satu grosir masing-masing di daerah yang ada sehingga kalau dari Timika naik 9 bahan pokok dari Ilaga atau ke Timika bawa sayur mayur untuk itu pertumbuhan ekonomi yang daerah-daerah seperti Ilaga, Sinak, Agandume, Bioga ini kami sudah bangun grosir-grosir kecil atau mall-mall kecil lah namanya di sana. Dan kita bangun lalu kita menyiapkan harga-harga itu tadinya subsidi maka harga tertinggi kita turunkan dan mengimbangi dengan pasar tradisional yang ada di sana mengimbangi pengusaha-pengusaha kecil di sana. Tapi kita negara hanya hadir mengimbangi saja. Termasuk ini kan memudahkan juga jika terjadi bencana seperti yang kemarin terjadi ya, bencana Oh kekeringan, iya. distribusi bantuan pun jadi lebih mudah begitu ya, Oh Pak? iya, jadi sebenarnya tuh kita sudah bandara macam bencana kemarin terjadi. Ada sempat agak tergandas, tapi setelah kita negosiasi kami datang dengan hadir di sana memberikan yakinkan ke masyarakat bahwa kehadiran kami ini kan bukan membantu. Dan akhirnya masyarakat menerima dengan kami dan akhirnya sudah kita distribusi barang dan hari ini juga seperti bencana di Agandume ya kita bangun dan dibantu oleh pemerintah pusat dalam hal ini BNPB pusat dan TNI Polri, Panglima, Kapolri. Negara hadir lah Negara ya. sudah hadir dan kami sudah memfasilitasi dan hari ini mereka menikmati dan mereka merasa bahwa negara sudah ada di sana. Nah itu adalah tugas kita. Disinilah negara harus hadir dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kesulitan apapun kita hadir. Itu yang namanya pelayanan kita, pelayanan publik. Supaya kita ada di sana, ya memang harus membantu atau harus butuh kebutuhan mereka harus kita layani mereka dengan seperti apa. Tapi ya apa yang kita bisa buat ya kita lakukan itu. Seperti pelayanan publik, jalan, bandara, sekolah, puskesmas, terus pasar-pasar kita harus bangun. Ya, Nah, ini itu juga yang menarik penting. ya. Karena selain membangun infrastruktur yang sifatnya fisik, yang non fisik juga penting ya untuk membangun sumber daya manusia yang ada di Puncak Papua Tengah ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai hal tersebut, namun setelah jeda berikut ini tetap di Zona Inspirasi. Ya.
Anda kembali di Zona Inspirasi, Saudara, bersama Bupati Puncak Bapak Willem Wandik ya. Pak Willem, ini saya mendapat kabar bahwa dari Bupati Puncak ini sudah mendapatkan apresiasi daerah peduli layanan publik ya di perayaan Hari Ulang Tahun Kompas ke-12. Selamat ya Pak ya. Terima kasih. Lalu di masa jabatan Bapak yang hampir berakhir ini, Pemkab Puncak juga meraih opini WTP wajar tanpa pengecualian dari BPKRI untuk ketiga kalinya. Benar. Selamat juga sekali lagi. Mungkin apa tanggapannya Pak, dan mungkin ada inspirasi atau tips yang bisa dibagikan kepada saudara bagaimana membangun daerah dari awal hingga seperti sekarang ini? Iya, yang pertama itu kita punya hati. Kita harus punya rasa memiliki, rasa bertanggung jawab, rasa harus menyamah dan harus punya tanggung jawab. Lalu kita harus punya lalu kita membangun. Karena kita simbol pemimpin itu untuk membuat segala sesuatu. Bagaimana semua masyarakat menganggap bahwa pemimpin itu harus buat sesuatu. Maka pemimpin harus punya jangkauan pandangan itu sampai ke dalam, ke masyarakat. Sehingga setelah itu buat program yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang paling penting seperti apa. Nah itu jadikan program, lalu buat program, lalu kita harus kerja. Nah sehingga apa yang selama kami lakukan selama 10 tahun atau 5 tahun ke depan ini kan, 5 tahun ini kan kita hadapi dengan COVID, lalu kita hadapi dengan keamanan. COVID ini membuat kita tidak bisa buat dapat dalam 3 tahun. Tapi mulai masuk tahun 2000 terakhir ini kan kita mulai jalan. Nah, maka harapan kita ke depan, infrastruktur menjadi sangat penting. Kehadiran PUPR sangat penting. Kehadiran perhubungan bandara-bandara sangat penting untuk di kabupaten ini. Tidak hanya di Kabupaten Puncak, tapi Intan Jaya, Puncak Jaya, Langi Jaya, Dugama, bahkan juga Paniai ini adalah salah satu yang harus adakan ketersediaan infrastruktur bandara dan infrastruktur jalan itu menjadi penting. Kalau ini akan ada di sana, maka akan bertumbuhnya pendidikan akan sendiri, akan bertumbuhnya kesehatan juga akan bertumbuh, akan perekonomian akan tumbuh, harga akan turun, maka disitulah rasa memiliki kehadiran negara dan rasa memiliki dan masyarakat berpoya-poya dengan harga yang murah, dan itu harapan kita ke depan seperti itu. Baik, jadi dengan memimpin dari hati, semoga yang Bapak tinggalkan ini legasi-legasi baiknya akan dapat diteruskan demi kemajuan Puncak ya, Papua Tengah. Baik, terima kasih Bapak Willem sudah berkenan hadir dan berbagi inspirasi bersama saudara Kompas TV. Semoga ini bisa menjadi manfaat dan inspirasi bagi saudara yang menyaksikan. Tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Egit Hapsari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.